Pemirsa, DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan lewat rapat paripurna DPR pada Selasa siang. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Ludwig Frederick Paulus dan Rahmat Gobel. Sufmi Dasko menyatakan seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju agar RUU ASN dapat disahkan menjadi undang-undang. Hanya saja fraksi PKS yang menyetujui dengan catatan RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan RUU ASN dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Menpan RB menyatakan Undang-Undang ASN hadir untuk menjawab tantangan dan ekspektasi publik terhadap pelayanan birokrasi. Dengan adanya Undang-Undang ASN, birokrasi akan bergerak dinamis dan profesional. Diketahui RUU ASN mengatur 7 agenda transformasi birokrasi di Indonesia. Salah satunya soal penataan honorer atau non-ASN. Penataan non-ASN terkait dengan pengangkatan honorer menjadi PPPK yang harus sudah keluar Desember 2024. Beberapa hal yang krusial yang harus kita cermati bersama bahwa tujuan revisi Undang-Undang ASN ini adalah bagaimana komitmen DPR khususnya Komisi 2 dalam mengayomi tenaga honorer. Jadi di dalam Undang-Undang ASN revisi yang terbaru ini sudah dicapai beberapa kesepakatan, antara lain bahwa yang namanya ASN itu terdiri dari PNS, terus P3K dan P3K paruh waktu. Bagi mereka para honorer, kami mengharap supaya tenang, aman. Kami akan melindungi para honorer ini, tidak akan terjadi PHK. Pan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan salah satu isu krusial dalam RUU ini adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang, di mana mayoritas berada di instansi daerah. Anas mengatakan akan terdapat perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sehingga bisa jadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer. Anas menambahkan beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Ia menilai kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan. Pemerintah dan DPR juga menyatakan agar pendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. Di sisi lain, pemerintah juga mendesain agar penataan ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah.